Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini adalah malam yang kedua kita memulai pengajian kita membahas kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, dan kita masih membahas pada nas-nas yang merupakan pendahuluan atau prolog daripada kitab ini yang menjelaskan tentang betapa penting dan betapa mendasarnya tauhid bagi seorang hamba, karena tujuan diciptakannya manusia hanyalah untuk beribadah, hanyalah untuk mentauhidkan Allah SWT, yang intinya adalah supaya menyerahkan penyembahan dan peribadatan hanya kepada Allah saja dan tidak menyembah dan beribadah kepada yang selain Allah. Maka nas-nas yang sudah kita lewati adalah pertama, nas yang terdapat dalam surat Al-Dzariyat ayat 56 tentang firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ayat yang menjelaskan tentang hikmah dan tujuan mengapa Allah menciptakan jin dan manusia, tidak lain hanyalah untuk mentauhidkan Allah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka bertauhid, artinya supaya mereka beribadah kepada Allah saja. Nas yang kedua adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, yaitu ayat yang menjelaskan bahwa setiap rasul yang diutus oleh Allah hanyalah diutus untuk mengajak, mendakwahkan, untuk mendakwai umatnya menuju kalimah tauhid. Yang inti dari kalimah tauhid adalah menyembah kepada Allah saja dan tidak melakukan kemusyrikan, menyembah kepada yang selain Allah yang disebut sebagai taghut. Nas yang ketiga adalah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yaitu firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sampai akhir.
yaitu nas yang menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan, telah membuat keputusan, memerintahkan supaya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Nas yang keempat yang kita bahas pekan yang lalu yaitu surat An-Nisa ayat 36 yang menjelaskan perintah Allah kepada segenap manusia, segenap hambanya supaya hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak melakukan perbuatan syirik. Sedangkan nas yang kelima yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai ayat 153 yang isinya juga perintah dan wasiat dari Allah supaya hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kemusyrikan. Di samping ada pelajaran-pelajaran yang lain, di samping ada wasiat-wasiat serta perintah-perintah Allah yang lain yang sedang kita bahas. Jadi pada intinya dalam pendahuluan ini menjelaskan tentang pentingnya tauhid dan orang tidak boleh hidup tanpa tauhid. Artinya tauhid hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan dalam peribadatan di samping kepada Allah juga kepada yang selain Allah dalam bentuk apapun. Dan terakhir kita bahas surat Al-An'am ayat 151 yang berisi 5 wasiat Allah. Wasiat yang pertama supaya kita tidak syirik dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana halnya kita tidak boleh syirik dalam menyatakan pengakuan akan rububiyah Allah dan akan asma wa sifat Allah. Kita juga tidak boleh syirik di dalam beribadah. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua supaya tidak membunuh anak-anak, supaya kita tidak membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Yang ketiga, supaya kita tidak mendekati perbuatan yang jorok, yang menjijikkan, yang keji, yang fawahish, yang zahir maupun yang batin, perzinaan atau yang sejenis itu. Yang keempat, kita tidak boleh atau kita dilarang untuk membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Itu yang kelima. Itu yang kelima. Kita akan bahas ayat yang berikutnya, Al-An'am ayat 152. Dan ini adalah wasiat yang keenam yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qala al-musannif rahimahullah, qauluhu wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu. Dan janganlah kamu mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia mencapai usia dewasa. Al-musannif rahimahullah, artinya penyusun kitab Fathul Majid, mengatakan, qala Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah mengatakan terkait dengan ayat ini, Al-An'am 152, yang artinya wala taqrabu, jangan mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai
anak itu mencapai usia dewasa. Dibawakan perkataan Ibnu Athiyyah, hadza nahyun 'ammun 'anil qurbi alladhi ya'ummu wujuhat tasarruf. Ini adalah larangan umum. Larangan umum artinya supaya kita jangan mendekati hartanya anak yatim. Larangan umum jangan sekali-sekali mendekati hartanya anak yatim. Alladzi ya'ummu wujuhat tasarruf. Yang larangan ini mencakup semua cara, mencakup semua tindakan yang intinya mendekati hartanya anak yatim. Dilarang mendekati hartanya anak yatim. Umum larangan ini. Dengan cara apa saja, dengan tindakan apa saja yang intinya mendekati hartanya anak yatim ini tidak boleh. Mendekati dalam rangka untuk mempergunakan hartanya anak yatim tidak boleh. Wa fihi sadduz dzari'ah, di sini terdapat pencegahan. Di sini terdapat sadduz dzari'ah, penutupan terhadap jalan untuk sampai ke hartanya anak yatim. Jangan sampai ada celah terbuka untuk kemudian sampai kepada hartanya anak yatim, kemudian diperlakukan hartanya anak yatim dengan cara yang tidak diperbolehkan. Jadi semua jalan tertutup, jangan sampai mendekati hartanya anak yatim. Tsumma istathna ma yahsun. Kemudian Allah memberikan pengecualian. Allah mengecualikan dengan sesuatu yang baik. Jadi semua cara, semua jalan menuju mendekati anak yatim itu dilarang. Jangan dekat-dekat. Kemudian Allah mengecualikan apa? Apabila mendekatinya dengan cara yang baik. Wa huwa sa'yu fi nama'ihi, yang dimaksudkan mendekati hartanya anak yatim dengan cara yang baik adalah usaha untuk menumbuh kembangkan harta itu. Usaha untuk menumbuh kembangkan harta tersebut. Gimana caranya? Ya apa saja yang bisa digunakan untuk supaya harta itu berkembang. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan allati hiya ahsan at-tijaratu fih. Yang dimaksudkan dengan allati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik, maksudnya adalah at-tijarah fihi, mempergunakannya untuk berniaga, mempergunakannya untuk berniaga. Yang perniagaan itu dimaksudkan untuk mengembangkan harta supaya harta itu menjadi berkembang, akhirnya kembali kepada anak yatim tersebut, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dijadikan sebagai modal usaha yang nanti kembalinya kepada si anak yatim tersebut. Qauluhu hatta yablugha ashuddah. Firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, sampai dia mencapai usia ashuddah. Apa yang dimaksudkan ashuddah? Sampai mencapai usia ashuddah atau al-ashud. Qala Malik wa ghairuhu. Imam Malik dan imam yang lain mengatakan huwa ar-rushdu wa zawalus safah. Yang dimaksudkan al-ashud, ashuddah itu adalah ar-rushd, pinter, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pokoknya pinter, bisa mempergunakan harta itu dengan baik, dengan cara yang tepat. Wa zawalus safah, dan hilang hilang safahnya, hilang
kedunguannya. Maksudnya dia tidak pelangap-longo. Di dalam menyikapi harta itu dia tidak pelangap-longo. Ngerti bagaimana caranya harta itu digunakan. Jadi pinter, tidak lagi bengong terhadap harta ini, tidak pelangap-longo terhadap hartanya. Tetapi bukan itu saja, ma'al bulugh. Di samping itu dia balik, usianya usia balik. Karena ada orang yang balik tetapi pelangap-longo, nggak ngerti apa-apa. Ngerti pelangap-longo ya, nggak ngerti apa-apa, itu pelangap-longo itu. Blow on itu. Blow on. Nggak ngerti nih, kalau saya gunakan gini baik apa enggak. Beli HP untuk main-main, itu namanya masih ada safah dalam dirinya. Jadi tidak ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Kadang orang sudah dewasa usianya, tapi nggak ngerti caranya mempergunakan harta. Nggak pinter caranya menggunakan harta. Blow on di dalam menggunakan harta. Atau orang sudah pinter, sudah ngerti harusnya untuk apa, tapi dia belum dewasa. Jadi harus mengandung dua unsur ini, kata Imam Malik dan yang lain. Pinter, hilang ketidakmengertiannya terhadap harta, dan mencapai usia buluh, balik. Karena mungkin ada orang yang nggak ngerti uang, menggunakan uang 50.000 dikembalikan 10.000, padahal habisnya 10.000, dia diam saja karena dia tidak ngerti uang. Nah, kalau sudah mencapai usia yang seperti ini, ada dua unsur tadi, maka harta itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Kalau belum, maka masih tetap harus ditahan oleh orang yang mengelola harta tersebut. Ruya nahwa hadha an Zaid bin Aslam wa Sya'bi wa Rabi'ah wa ghairihim. Diriwayatkan tentang makna asyuddah tadi senada dengan makna yang dikatakan oleh Imam Malik dan imam yang lain ini. Diriwayatkan makna yang senada dari Zaid ibnu Aslam, seorang alim, faqih, fiqh. Kata sebagian ulama, meskipun kadang-kadang yursil, memberikan riwayat yang mursal atau membawakan riwayat mursal. Juga diriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi, juga seorang yang faqih, masyhur, terpercaya. Rabi'ah maksudnya adalah Rabi'ah ibnu Farrukh al-Madani, atau dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'i. Rabi'ah ar-Ra'i dan yang lainnya. Jadi kita dilarang untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dan cara yang terbaik itu adalah apabila kita bisa mengelolanya, kita tumbuh kembangkan dan kita amanah dalam mengelola itu. Kemudian setelah dewasa, setelah dia bisa mengelola harta itu, kita kembalikan kepada si anak yatim. Enggak boleh, apalagi makan mendekati saja, coba-coba untuk nguri'i hartanya anak yatim, tidak boleh. Haram ya. Muharram ini. Pinjam dululah, tapi pinjam akhirnya enggak dikembalikan. Dan cara-cara yang lain yang mungkin biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin tanpa merasa bersalah ketika mempergunakan hartanya anak yatim. Dan ini dosa. Ini dosa yang besar. Ini yang keenam.
wasiat yang keenam. Wasiat yang ketujuh, qauluhu wa awful kaila wal mizana bil qist. Dan penuhilah takaran serta timbangan dengan adil. Al-muallif membawakan perkataan Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir rahimahullah, artinya di dalam kitab tafsirnya terkait dengan ayat ini. Ya'muru ta'ala bi iqamatil adli fil akhdhi wal i'ta'. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Ibnu Katsir tidak menyebutkan maf'ulnya supaya am ini ya, supaya berlaku umum. Allah memerintahkan kepada siapa ya? Kepada semua hambanya, supaya menegakkan sikap adil, supaya menegakkan sikap adil, baik ketika kita mengambil ataupun ketika kita memberi, ketika kita membeli atau ketika kita menjual, itu harus dengan sikap adil, nimbang, ngukur, menakar, itu harus dengan adil, baik ketika kita ngambil, membeli, atau kita memberi atau menjual barang, harus dengan ukuran yang tepat, takaran yang tepat, dan timbangan yang tepat. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Apa arti daripada kami tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya? Ai manistahada bi ada'il haqqi wa akhdhihi fa in akhta'a ba'da istifraghi wus'ihi wa badli juhdihi fala haraja alaihi. Artinya, barang siapa yang telah berusaha, istihad, usaha itu dengan sungguh-sungguh. Istihad itu maksudnya adalah usaha dengan sungguh-sungguh, bukan usahanya usaha yang asal-asalan, tapi dengan sungguh-sungguh. Menunaikan hak orang lain, menunaikan kewajibannya, memenuhi hak orang lain, atau ketika mengambil hak, kalau sudah sungguh-sungguh berusaha memenuhi hak dan mengambil hak, maka apabila akhta'a, apabila keliru, apabila salah, ba'da istifraghi wus'ihi, sesudah dia mengerahkan segenap usahanya, artinya setelah sungguh-sungguh, wa badli juhdihi, dan dia sudah mencurahkan tenaganya sungguh-sungguh, maka dia tidak berdosa karena dia sudah berusaha. Karena orang banyak tidak tahu atau sengaja tidak tahu, sudah tahu timbangannya salah, dibiarkan mumpung salah, karena tidak pernah dikirkan timbangannya, padahal harus dikir tiap bulan atau tiap jangka waktu tertentu supaya timbangan itu tepat. Malahan supaya timbangannya jomplang dikasih bobot bandul yang tidak kelihatan untuk menipu pembeli. Enggak seberapa, paling untung 10.000 karena penipuannya. Tapi 10.000 itu enggak akan barokah karena menipu. Ini Allah memerintahkan supaya kita adil, kita memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Setelah kita berusaha sungguh-sungguh, ternyata ada selisihnya, maka itu di luar kemampuan. Kita sudah sungguh-sungguh tidak berdosa. Jadi ketika ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Kita sungguh-sungguh untuk benar-benar pas timbangannya, sulit, perkara yang sulit. Di situ kemudian lahir kemudahan. Ada kemudahan, yaitu Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Ini wasiat yang ke-7. Kemudian yang ke-8, firman Allah Ta'ala, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba.
Kalau kamu berkata, maka adillah meskipun terkait dengan kerabat dekat. Meskipun terkait dengan kerabat dekat. Kata beliau al-muallif rahimahullah, hadza amrun bil adli fil qawli wal fi'li 'alal qarib wal ba'id. Jadi fa idza qultum, apabila kamu berkata, maksudnya ini adalah perintah supaya adil dalam berkata maupun dalam bertindak, dalam berkata maupun berbuat, baik menyangkut kerabat dekat maupun orang yang jauh hubungannya. Jadi ketika berkata adil, ketika berbuat adil terhadap kerabat dekat maupun orang yang jauh. Karena kecenderungan orang itu lebih cenderung kepada yang dekat, yang dia sukai, yang dia cintai, kerabatnya, familinya. Adapun yang jauh akan terasa jauh bagi dia. Kalau terjadi persengketaan atau perseteruan atau masalah antara dua orang, yang satu kerabat kita, yang satu orang yang kita cintai, sedangkan yang lain adalah orang yang tidak ada hubungan dengan kita, kecenderungan orang akan membela orang yang dekat dengan kita, akan membela orang yang dia sukai, sementara orang yang jauh, dia jauh, nggak ada pembelaan kepada dia, cenderung menyalahkan. Nah, orang yang adil tidak begitu. Orang yang adil melihat mana yang benar, mana yang salah. Qala al-Hanafi, al-adlu fil qaul fi haqqil wali wal adu. Adil dalam berkata artinya baik itu bagi haknya orang yang dia cintai, dia sukai, maupun bagi haknya musuh, lawan, baik terhadap orang yang disukai maupun orang yang dia benci, orang yang dia musuhi, tetap harus adil, tidak boleh berat sebelah. Kalau memang yang kita sayangi itu salah, kita katakan salah. Kalau yang benar adalah musuh, maka kita katakan kebenaran itu berpihak pada orang yang kita musuhi. Wala yataghayyar fir ridha wal ghadab. Tidak berubah. Keadaannya tidak berubah. Sikap tidak berubah, baik ketika dia ridha ataupun ketika dia marah. Dalam keadaan senang, dia tetap adil. Dalam keadaan marah, dia tetap adil. Tidak terpengaruh oleh senang atau marah. Tapi yang dia pegang adalah yang benar yang mana, yang adil yang mana. Bal yakunu 'alal haqqi wa in kana dza qurba. Bahkan dia selalu berpijak pada kebenaran meskipun yang dihadapinya adalah kerabat dekat. Fala yamilu ilal habib wal qarib. Dia tidak cenderung kepada yang dia sayangi dan yang dekat hubungannya dengan dia atau kerabat dekatnya. Dia tidak cenderung, tidak pilih kasih. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan hendaknya kemarahan kamu kepada suatu kaum tidak menjadikan kamu tidak adil, tidak menyeret kamu bersikap tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, sedangkan takwa adalah perintah Allah. Adil perintah Allah. Dengan adil kita akan lebih dekat kepada takwa. Ini yang ke-8. Kemudian wasiat yang ke-9, wa bi'ahdillahi aufu. Dengan janji Allah penuhilah. Terhadap janji Allah, dengan janji Allah penuhilah. Qala Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, wa
wa biwasiyatillahi ta'ala allati wassakum biha fa'aufu. Maksud wa bi'ahdillah dengan janji Allah, janji kita terhadap Allah, maksudnya adalah dengan wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepadamu, maka penuhi wasiat itu. Yang mana yang wasiat Allah? Kalau kita wasiat Allah di ayat-ayat ini, pertama wasiat supaya bertauhid dan tidak syirik. Kita penuhi, ini janji dengan Allah. Kita sudah berjanji untuk bertauhid dan tidak syirik. Karena kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita penuhi. Kemudian birrul walidain. Ini juga wasiat Allah, harus kita penuhi. Ini janji terhadap Allah, harus kita penuhi. Kemudian yang ketiga, tidak membunuh anak-anak karena takut melarat. Kita penuhi. Enggak kita lakukan itu, upaya-upaya pembunuhan terhadap anak karena dikhawatirkan anak itu akan ikut makan bersama kita. Yang keempat apa? Yang keempat, Allah berwasiat supaya tidak mendekati perbuatan fawahish, zina atau jalan menuju zina atau yang lain-lain yang itu intinya adalah fawahish. Ya kita penuhi wasiat itu, jangan kita lakukan itu, jangan dekati perbuatan-perbuatan yang fawahish. Kemudian yang kelima, jangan membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar dan dengan cara yang benar. Jangan kita lakukan. Apapun alasannya tidak boleh kita lakukan kalau itu tidak benar. Karena ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ahad. Ahad, janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keenam yang tadi kita jelaskan, mendekati hartanya anak yatim. Larangan, wasiat dari Allah supaya kita jangan sekali-sekali mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Maka kita sekali-sekali tidak melakukan itu. Dan yang lain-lainnya yang menjadi wasiat Allah kita penuhi. Wanqadu lidzalik, dan patuhi itu. Dan patuhi itu. Wasiat-wasiat Allah itu patuhi. Ini yang dimaksudkan dengan ahdullah wa bi'ahdillahi aufu, ini. Bi an tuti'uhu fima amarakum bihi wa nahakum anhu, yaitu kamu taati Allah di dalam apa yang Allah perintahkan kepadamu dan di dalam apa yang Allah larang kamu daripadanya. Larangan Allah kita jauhi, kita patuhi untuk kita jauhi. Perintahnya kita patuhi untuk kita jalankan. Wa ta'malu, ini termasuk ahad, janji dengan Allah adalah wa ta'malu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kamu amalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita beramal berdasarkan kitabullah dan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Wa dzalika huwa al-wafa'u bi'ahdillah. Inilah yang dikatakan memenuhi janji terhadap Allah. Wa kadza qala ghairuhu, demikian juga dikatakan oleh selain Ibnu Jarir At-Tabari dari para ulama. Nah, ini 9 wasiat. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman-Nya, dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadzakkarun. Yang demikian itu adalah wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Tadzakkarun ay tatta'idun. Kamu mengambil pelajaran dari apa yang sudah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 9 wasiat. Wa tantahuna amma kuntum fih, kamu berhenti kalau sebelumnya masih ada di antara larangan-larangan ini yang diterjang atau wasiat-wasiat ini yang tidak dipenuhi, berhenti dari itu semuanya. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan, berhenti dari durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 9. Yang ke-10, qauluhu firman Allah taala,
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman yang dalam keadaan lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kamu akan tercerai-beraikan dari jalannya. Kamu akan terpisah dari jalannya. Qala al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, hadhihi ayatun azimatun, ini adalah ayat yang agung. Al-An'am ayat 153 ini adalah ayat yang agung. Anna hadza sirati, ini adalah jalanku yang dalam keadaan lurus. Atafaha ala ma taqaddam, ayat ini diatafkan oleh Allah kepada yang sebelumnya. Fa innahu lamma naha wa amara, maka sesungguhnya Allah setelah melarang dan setelah memerintahkan dengan perintah-perintah pada ayat sebelumnya dan dengan larangan-larangan yang pada ayat sebelumnya, hadzara an ittiba'i ghairi sabilih, Allah kemudian memperingatkan jangan sampai mengikuti selain jalannya, jangan sampai mengikuti selain jalannya. Ala ma bayyanathul ahaditsus sahihah wa aqawilus salaf, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih dan oleh perkataan para salaf. Jadi penjelasannya ada dalam hadis-hadis yang sahih. Jalan yang lurus itu yang mana? Penjelasannya ada dalam hadis-hadis yang sahih, dalam perkataan para salaf. Jalan yang tidak lurus, yang banyak ragamnya itu yang mana? Penjelasannya dalam hadis-hadis yang sahih. Dan penjelasannya ada dalam perkataan para salaf. Wa anna, dalam firman Allah, wa anna hadza, kalimat atau kata-kata anna fi maudhi'i nasbin, kedudukannya sebagai nasab. Anna itu menasobkan, tapi dia kedudukannya sebagai nasab. Kenapa? Artinya atlu anna hadza sirati, saya bacakan sesungguhnya. Jadi mansub dengan atlu, nasab dengan atlu. Sesungguhnya ini adalah jalanku. Ini anna kedudukannya sebagai nasab dijelaskan oleh Al-Farra dan oleh Al-Kisai. Kedua-duanya adalah dua orang ulama lughah, dua orang ulama ahli bahasa Arab. Wa yajuzu ayyakuna khafdan, boleh juga anna itu kedudukannya adalah jar, bukan nasab. Kalau di tempat kita ada Ustadz Musadi, ahli bahasa. Jadi anna boleh juga sebagai jar. Ay wasaqum bihi wa bi anna hadza sirati. Artinya itulah apa yang Allah wasiatkan dengannya dan bahwa sesungguhnya ini adalah jalanku. Bi anna majrur dengan bi, anna jar dijarkan dengan bi anna. Qal, kemudian beliau mengatakan was-sirat, yang dimaksudkan dengan as-sirat adalah at-tariq, jalan. Jalan. As-sirat adalah at-tariq, artinya jalan. Yang dimaksudkan jalan di sini apa? As-sirat atau jalan ini apa maksudnya? Alladzi huwa dinul Islam. Yang maksudnya adalah dinul Islam. Sirat ini atau tariq ini adalah dinul Islam. Agama Islam ini adalah sirat, adalah jalan. Agama Islam yang mana? Versi siapa? Mu'tazilah, Khawarij, iya,
Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh beliau, yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, itulah Islam yang itu. Islam yang itu, maka ana alaihi ana alaihi al-yauma ashabi, yaitu yang aku hari ini dan sahabatku ada di atasnya. Bukan Islam versi siapa? Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang difahami dan dilakukan oleh Nabi pada saat beliau masih hidup dan dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan Islam model zaman sekarang, bukan. Mustaqiman nusiba alal hal, mustaqiman wa anna hadza sirati mustaqiman, ini dinasobkan sebagai hal dalam keadaan lurus. Ini adalah jalanku yang dalam keadaan lurus. Wa ma'nahu mustawiyan qawiman, artinya lurus dan tegak. Lurus dan tegak, la wijaja lahu, la wijaja fihi, tidak ada bengkoknya. Enggak bengkok, lurus jejeg tegak. Tidak ada bengkoknya. Fa'amara, maka Allah memerintahkan, bittiba'i tariqihi alladhi taraqahu ala lisani Muhammadin sallallahu wa syara'ahu. Maka Allah memerintahkan supaya kita mengikuti jalannya, supaya umat, supaya manusia, supaya hamba Allah mengikuti jalan Allah yang Allah telah pasang dan Allah telah syariatkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas kan? Sudah jelas. Jadi jalan Allah yang dipasang oleh Allah dan telah disyariatkan oleh Allah melalui siapa? Bukan melalui pemikiran seseorang, tapi melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menurut pemikiran ahli filsafat, bukan menurut pemikiran ahli kalam, bukan menurut pemikiran kelompok-kelompok tertentu, melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah jalan yang dipasang dan disyariatkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nihayatuhu al-jannah, ujung jalan ini adalah jannah, sorga. Wa tasha'abat minhu turuqun, kemudian di samping kanan kiri jalan itu bercabang-cabang jalan-jalan yang lain. Di kanan kirinya terdapat jalan-jalan yang lain yang banyak jumlahnya. Faman salakal jaddata naja, barang siapa yang menempuh jalan yang lurus ini selamat dia. Enggak tergoda oleh kanan kiri subuhat, syahwat. Enggak tergoda, jejeg lurus. Enggak peduli kanan kiri subuhat, syahwat. Ditinggalkan semuanya karena dia muqbilun 'alallah, terus lurus pandangannya kepada Allah. Yang penting menuju kepada Allah, sampai kepada Allah, sampai kepada ridhonya, sampai kepada surganya. Wa man kharaja ila tilka turuqi afdat bihi ilan nar, dan barang siapa yang keluar menuju jalan-jalan yang banyak tadi di samping kanan kiri jalan yang lurus ini, maka jalan-jalan itu akan menghantarkannya menuju kepada neraka, akan menyebabkannya dia masuk ke dalam neraka, karena jalan-jalan itu ujung dan penghabisannya neraka, bukan surga. Walaupun terlihat dekat, walaupun terlihat seperti lurus, tapi pandangan matanya sudah tidak waras. Karena dia kacamata yang dipakai kacamata hitam, sesuatu yang putih jadi gelap, padahal sebenarnya terang seperti mendung. Karena matanya sudah tertutup oleh syubhat, matanya tertutup oleh syahwat. Syahwat dikawinkan dengan syubhat, khalas menjadi dhalalun mubin, kesesatan yang nyata.
Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, maka jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Aitamil, menyebabkan kamu menyimpang nanti dari jalan Allah yang lurus. Kalau mengikuti jalan-jalan ini dan jalan-jalan di setiap gang jalan itu di mulut gangnya itu ada setan yang selalu membisik-bisikkan syubhat dan syahwat. Ini loh, sini indah, sini lihat, coba dulu. Kayak sales. Ini lihat, indah, coba dulu, lihat. Zaman sekarang, zaman now, masa pakai pemikiran zaman dulu, masih pakai onta, masih pakai ketinggalan zaman. Bicara masih haid, nifas, tauhid. Bicara sekarang tentang perjuangan, tentang amar ma'ruf nahi munkar, jihad. Nah, ternyata itu adalah penawaran-penawaran yang menggelitik dan menggiurkan dari sales-sales yang bernama setan. Menjajakan subhat dan syahwatnya. Loh, bukan berarti nggak boleh amar ma'ruf, bahkan harus amar ma'ruf nahi munkar. Jihad harus, tapi yang benar. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, difahami oleh para salafun salih radhiyallahu anhum. Wa rawa Ahmad wan Nasa'i wad Darimi wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa sahhahahu wa rawahu Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitab al-i'tisam bi sanadin sahih. Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ibnu Abi Hatim, Al-Hakim meriwayatkan dan Imam Hakim mensahihkannya, dan juga Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi di dalam kitab al-i'tisam juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih. An Ibni Mas'ud. Riwayat ini riwayat yang sahih. Ibnu Majah, Ahmad, An-Nasa'i dan lain-lainnya. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih dengan sanad yang sahih. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, khatta Rasulullah SAW khattan biyadihi. Rasulullah membuat garis dengan tangan beliau yang mulia. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullah mustaqima. Membuat perumpamaan, ini adalah jalan Allah yang dalam keadaan lurus. Jadi jalan Allah yang lurus itu digambar oleh Rasulullah sebagai sebuah garis yang lurus. Summa khatta khututan an yamini dzarikal khat wa an shimalih. Kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri dari garis yang lurus. Kanan kirinya dibuat garis-garis oleh Rasulullah SAW, membuat gambaran tentang jalan-jalan yang lain di luar jalan yang lurus itu. Kemudian beliau mengatakan, memberikan perumpamaan, wa hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Jalan-jalan ini tidak ada satupun dari jalan itu kecuali ada setan yang menyerukan makhluk manusia supaya masuk ke jalan itu. Tidak ada satupun jalan di antara jalan-jalan itu kecuali di sana ada setan yang mengajak manusia menempuh jalan itu. Ada jalan-jalan lain. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Ta'ala, yaitu ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Wa an Mujahid, dari Mujahid, pengertian wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, maksudnya al bid'ah wasyubuhat, jangan mengikuti bid'ah, jangan mengikuti syubhat, hal-hal yang masih kabur, hal-hal yang belum jelas, hal-hal yang rancu, hal-hal yang tidak tegas.
yang membingungkan. Ikuti yang pasti, jalan yang lurus. Hindari bid'ah, hindari syubhat. Karena sekarang ini banyak lontaran-lontaran. Sepertinya benar, padahal salah. Syubhat dikatakan syubhat karena rancu, tidak jelas antara hak dan batil. Iltibas bainal haq wal batil. Inda katsirin nas. Campur antara hak dan batil menurut pandangan banyak orang, sehingga seakan-akan terlihat menjadi satu kebenaran. Dan ini hati-hati. Makanya perkara bid'ah kita hindari. Sekecil apapun perkara bid'ah kita hindari. Kita pegang sunnah dan kita perlu belajar, perlu mengerti. Jangan-jangan kita masih banyak melakukan perbuatan bid'ah, sengaja atau tidak sengaja, terasa atau tidak terasa. Salat kita, wudhu kita, ibadah kita, tauhid kita, amar ma'ruf nahi munkar kita, jangan-jangan ada unsur-unsur bid'ah di dalamnya. Maka kita pelajari supaya tidak bid'ah. Gimana caranya? Berilmu. Kita ilmui. Dengan berilmu kita akan melihat jelas sesuatu yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Terang pandangannya dengan ilmu. Barusan ada Syekh Utsaimin menceritakan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ternyata madhabnya Hambali ya. Ternyata madhabnya Hambali bukan Syafi'i. Tapi Masya Allah pengagumnya. Suatu saat dia sedang menghayati alam, ada awan itu. Ada awan itu padahal hari terang benderang, tidak ada apa-apa, tiba-tiba muncul awan. Terus awan itu bersuara, "Hei Abdul Qadir Jailani, saya ini adalah Tuhanmu, Rabb kamu. Aku halalkan bagimu apa yang haram." Dan sebaliknya. Abdul Qadir Jailani orang alim, ahli ibadah, mengatakan, "Bohong kamu, kamu bukan Tuhan saya, tapi kamu adalah iblis." Loh, kok tahu bahwa aku bukan Tuhanmu? Ya, karena tidak mungkin Allah menghalalkan bagi saya, bagi Abdul Qadir Jailani, yang itu haram bagi Nabi Muhammad SAW, atau haram bagi Abdul Qadir Jailani sedangkan itu halal bagi Nabi Muhammad. Nggak mungkin Allah akan membuat syariat akan mengatakan seperti itu kepada saya, kepada Muhammad itu nggak seperti itu. Masa kepada saya seperti ini? Lah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang yang alim, ahli ibadah, dan waspada terhadap godaan setan. Ini kan syubhat. Orang nggak ngerti. Kata iblis, kata setan ini, jin ini, mengatakan, "Sungguh sebelum ini saya mampu menyesatkan 70 orang ahli ibadah." 70 kalau nggak salah, 70 orang ahli ibadah saya mampu sesatkan dengan cara ini, tapi kamu tidak. Jadi waspada terhadap syubhat, menggiurkan, merangsang, seolah-olah benar. Makanya kita perlu berilmu, perlu waspada. Kita lanjut. Qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wal nadhkur fis siratil mustaqim qawlan wajiza. Kita sebut, mari kita sebut pengertian as-siratul mustaqim dengan perkataan ringkas, dengan kata-kata yang ringkas, singkat. Fa innan nas qad tanawwa'at ibaratuhum anhu bihasabi sifatihi wa muta'allaqatihi. Karena manusia, ungkapan mereka, manusia dimaksudkan di sini para ulama,
ungkapan mereka tentang makna as-siratul mustaqim itu bermacam-macam. Masing-masing membawakan pengertian as-siratul mustaqim sesuai dengan gambaran yang dijelaskannya. Sesuai dengan apa as-siratul mustaqim itu dikaitkan. Kalau dikaitkan dengan ini as-siratul mustaqim, ini maknanya ini. Kalau hubungannya dengan ini, maka as-siratul mustaqim maknanya ini. Macam-macam ungkapan para ulama. Tapi wa haqiqatuhu syai'un wahid. Hakikatnya as-siratul mustaqim adalah sesuatu yang satu. Wa huwa tariqullah, yaitu jalan Allah. Alladzi nasabahu li'ibadihi musilan lahum ilaihi. Hakikatnya as-siratul mustaqim adalah jalan Allah yang Allah pasang untuk hambanya supaya sampai kepada Allah. Jalan Allah yang Allah pasang, jalan itu yang Allah bangun, Allah pasang jalan itu supaya bisa menjadikan para hamba sampai kepada Allah. Wala tariqa ilaihi siwah, tidak ada jalan lain untuk menuju Allah, enggak ada jalan lain. Jalan menuju Allah ini satu-satunya itu, enggak ada jalan lainnya. Balit turuqu kulluha masdudatun 'alal khalqi illa tariqahu. Bahkan semua jalan itu tertutup bagi makhluk untuk sampai kepada Allah kecuali jalan itu saja. Semua jalan yang lain tertutup, enggak ada jalan yang terbuka sampai menuju Allah, enggak ada, tertutup semuanya bagi makhluk, bagi manusia, kecuali hanya jalan ini saja yang terbuka. Alladzi nasabahu ala alsuni rusulihi, yaitu jalan yang Allah pasang melalui lisan para rasulnya, melalui lisan para rasul Allah. Wa ja'alahu musilan ibadihi ilaihi, dan Allah jadikan jalan itu untuk para hambanya supaya sampai kepada Allah. Dipasang sengaja Allah karena kasih sayangnya, karena fadl dari Allah, Allah pasang untuk hambanya supaya hamba itu bisa sampai kepada Allah. Apa itu jalan yang dimaksudkan ini? Wa huwa ifraduhu bil ibadah, yaitu memanunggalkan Allah, mengesakan Allah dengan peribadatan. Artinya dalam beribadah itu hendaknya beribadah hanya kepada Allah saja, ibadahnya tidak kepada yang selain Allah. Wa ifradu rasulihi bit ta'ah, dan memanunggalkan ketaatan kepada rasulnya saja, supaya yang diikuti, yang ditaati, makhluk yang diikuti, yang ditaati hanya rasulnya saja, yang diibadahi hanya Allah saja, yang ditaati di antara makhluknya hanya Rasulullah saja. Fala yusyrik bihi ahada fi ubudiyatihi, maka orang tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak menjadikan sesuatu yang lain menjadi sekutu Allah dalam hal beribadah kepada Allah. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi, dan dia tidak menyekutukan, tidak menyandingkan seseorang yang lain untuk ditaati selain Rasulullah. Yang ditaati hanya Rasulullah saja. Di antara makhluk-makhluk Allah yang ditaati hanya Rasulullah saja. Semua ketaatan kepada manusia harus sejalan dengan ketaatan kepada Rasulullah. Enggak boleh terpisah, enggak boleh beda. Taat kepada orang tapi durhaka kepada Rasulullah, enggak boleh. Harus taat kepada Rasulullah saja. Fayujarridu tauhid, kemudian dia memurnikan tauhidnya. Wa yujarridu mutaba'ata rasulihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memurnikan ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hadza kulluhu madmunu syahadati alla ilaha illallah. Semuanya ini adalah kandungan dari syahadat alla ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Jadi tauhid di dalam ibadah, tauhid di dalam mutaba'ah, ini adalah kandungan dan pengejawantahan dari syahadatu alla ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadar
Rasulullah. Itu intisari daripada as-siratul mustaqim itu di situ. Sedikit lagi, ini tanggung masalahnya. Fa ayyu syai'in fussira bihi as-siratul mustaqim fa huwa dakhilun fi hadainil aslain. Maka tafsir apa saja yang digunakan untuk memaknai as-siratul mustaqim, asal itu pengertiannya adalah as-siratul mustaqim fahuwa dakhilun fi hadainil aslaini, maka semuanya itu masuk ke dalam dua pokok ini. Intinya tafsir apa saja asal masuk ke dalam dua pokok ini, maka itu adalah tafsir yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa nuqtatu dzalik an tuhibbahu biqalbika wa turdiyahu bijuhdika kullih. Dan intinya, poinnya adalah supaya engkau menyintai Allah dengan hatimu. Artinya mencintai Allah dengan segenap hatimu dan menjadikan Allah ridha dengan segala usahamu. Pokoknya bagaimana kita cinta murni kepada Allah, cinta kepada siapapun harus ikut kepada cintanya kepada Allah dan menjadikan Allah ridha dengan segala upaya yang kita lakukan. Fala yakunu fi qalbika mawdhi'un illa ma'muran bihubbihi. Maka di dalam hatimu tidak terdapat tempat kecuali penuh dengan cinta kepada Allah. Enggak ada tempat kosong yang di dalamnya tidak ada cinta kepada Allah. Bahkan semua tempat di hati itu penuh dengan cinta kepada Allah. Enggak ada tempat longgar. Kalau ada tempat longgar tidak berisi cinta kepada Allah, akan terisi dengan yang lainnya. Entah itu cinta kepada setan, cinta kepada yang bertentangan dengan Allah. Pokoknya tidak ada tempat di dalam hati kita kecuali penuh dengan cinta kepada Allah. Wala yakunu laka iradatun illa muta'alliqatun bimardatihi. Tidak ada keinginan bagimu kecuali itu terkait dengan ridha Allah. Enggak ada keinginan dalam hati kita kecuali keinginan itu selalu terkait dengan ridha Allah. Fal awal, maka yang pertama, yahsul bitahqiqi syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama yaitu tauhid, tajridut tauhid, memurnikan tauhid dalam beribadah. Itu hanya akan terwujud ketika kita bisa mewujudkan kalimat syahadatu alla ilaha illallah. Wa tsani, yang kedua, bahwa kita memurnikan ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW, yahsul bitahqiqi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Hanya akan tercapai manakala bisa mewujudkan kalimat syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Merealisasikan sungguh-sungguh asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa hadza huwa al-huda wa dinul haq. Inilah yang disebut al-huda, petunjuk, dan dinul haq. Ilmu, al-huda itu adalah al-ilmu nafi', wa dinul haq adalah pengamalannya. Inilah yang dimaksudkan dengan huda, petunjuk dan agama yang benar. Al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, artinya mengerti, kita paham. Wa dinul haq, dan agama yang benar adalah pengamalan daripada ilmu yang sudah kita fahami. Makanya dijelaskan kemudian wa huwa ma'rifatul haq, yaitu memahami kebenaran, wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Memahami kebenaran karena al-huda, kita bisa paham ketika ada petunjuk. Ada rambu-rambu, kita fahami rambu itu, kita faham jelas, benar, hafal, paham, kemudian kita mengamalkannya. Kita amalkan, kita tempuh itu. Wa huwa ma'rifatu ma ba'athallahu bihi rasulahu wal qiyam bihi, yaitu memahami ajaran yang dengan ajaran ini Allah mengutus Rasulnya. Ilmu, ya, memahami apa yang dibawa oleh Rasul
yang karena itulah Nabi kita diutus oleh Allah, kita fahami, kita ketahui, kita ilmui, wal qiyam bihi, kemudian kita laksanakan. Kita laksanakan. Faqul ma syi'ta minal ibarat. Katakanlah dengan ungkapan apa saja tentang as-siratul mustaqim. Allati hadza akhiyatuha wa qutubu ruhaha. Asal ini yang menjadi yang menjadi pegangannya ini. Pengertian ini pegangannya. Kendalinya ini, intisarinya ini. Katakan dengan ungkapan apa saja. Kita punya bahasa apa saja, asal ini pengertiannya, intisarinya ini, pokoknya ini, itu benar. Katakan dengan bahasa apa saja, terserah. Mau katakan A, mau katakan B, mau katakan apa saja, asal ini pengertiannya. Silahkan. Dan bisa difahami oleh orang lain. Bisa difahami oleh orang lain dan kita pun paham. Tauhid, meninggalkan syirik, ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa qala Sahl bin Abdillah. Ini seorang alim yang dikenal sebagai zahid, ahli zuhud. Beliau mengatakan, alaikum bil athari was sunnah. Lihat pesannya, pesan beliau. Alaikum bil athari was sunnah. Wajib bagi kalian berpegang, mengikuti athar dan sunnah. Athar dan sunnah siapa? Athar dan sunnah Nabi SAW. Jejak-jejak Nabi, langkah-langkah Nabi, sunnah Nabi, ikuti. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun. Sesungguhnya saya khawatir akan datang sebentar lagi masa, akan datang suatu masa sebentar lagi. Idza dzakara insanu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'a bihi fi jami'i ahwalihi. Apabila ada seseorang yang menyebutkan, saya ulangi, apabila ada seseorang yang menyebut Nabi SAW dan menyebut tentang keharusan mengikuti Nabi dalam semua keadaannya, dalam semua hidupnya, kemudian orang-orang akan dhammuhu, akan mencelanya. Kalau ada orang menyebut Nabi, menyebut sunnah Nabi, menyebut harus ittiba kepada Nabi, ketika mendengar itu orang-orang akan mencelanya. Akan datang, saya khawatir akan datang masa, dan itu sebentar lagi, apabila disebut Nabi, apabila disebut ittiba Nabi, orang-orang akan mencelanya. Wa naffaru anhu, dan mereka akan menjadikan orang lari dari mendengar ini. Orang yang menyebut tentang ini. Wa tabarra'u minhu, mereka berlepas diri dari orang ini. Wa adhalluhu wa hanuhu, mereka akan merendahkan dan akan menghinakannya. Kini hari masih bicara tentang itu. Kini hari masih bicara asma was sifat. Kini hari masih diem saja. Enggak ada perbuatan apa-apa, enggak kelihatan gerakannya. Loh, itu syubhat, awas, hati-hati. Sabar kita menghadapi fitnah yang semacam ini. Sabar. Lah itu, kata Sahl ibnu Abdullah, pegang, ikuti athar dan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, dikhawatirkan akan terseret kita oleh yang tadi dikhawatirkan oleh Sahl ibnu Abdullah. Sampai di sini kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nas'alullah yaufiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.